Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan kelompok kami yang akan membahas mengenai keterkaitan komponen kurikulum. Dengan saya sendiri, Zuhad Agil Ramadan, NIM 42. Saya Laili Nurul Afifah, NIM 34. Nama saya Nabila Wanda Atsila, NIM 39. Saya Gisa Pegayanti, NIM 012. Nama saya Delia Sasabila Putri, NIM 45. Saya Anggi, NIM 28. Nama saya Risma Rohmanisi, NIM 29. Nama saya Muhammad Wahyu Budi Santoso, NIM 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen tujuan. Komponen tujuan adalah suatu komponen kurikulum yang menjadi target atau sasaran yang harus dicapai saat melaksanakan suatu kurikulum. Komponen ini sangat penting karena melalui tujuan ini, materi, proses, dan evaluasi dapat dikendalikan untuk kepentingan dalam mencapai tujuan kurikulum yang telah dimaksud. Tujuan kurikulum dapat dispesifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah tujuan pembelajaran umum dan yang kedua adalah tujuan pembelajaran khusus. Tujuan pembelajaran umum ini berupa tujuan yang harus dicapai dalam suatu semester dalam suatu proses pembelajaran. Sedangkan tujuan pembelajaran khusus ini berupa tujuan yang dapat dicapai dengan target setiap kali tatap muka. Dalam konteks kurikulum berbasis kompetensi, tujuan pembelajaran umum ini disebut dengan istilah standar kompetensi dan tujuan pembelajaran khusus ini disebut dengan istilah kompetensi dasar. Saya akan melanjutkan presentasi tentang komponen tujuan, tentang bagaimana tujuan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Pada penerapan kurikulum 2013 di lapangan, guru harus menggunakan pendekatan ilmiah, karena dinilai pendekatan ini lebih efektif dibandingkan pendekatan tradisional. Proses pembelajaran yang mengimplementasikan pendekatan ilmiah akan menyentuh tiga ranah, yaitu sikap atau afektif, pengetahuan atau kognitif, dan keterampilan atau psikomotor. Pada kurikulum 2013, ranah afektif, kognitif, psikomotor memiliki perbedaan pada setiap tingkat pendidikan atau jenjang pendidikan, sesuai dengan Permendiknas nomor 22 tahun 2007 tentang tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu pada tujuan ilmu pendidikan, di mana pendidikan dasar bertujuan meletakkan dasar kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Sedangkan pada pendidikan menengah memiliki poin sama, hanya saja lebih meningkatkan. Jadi ketika sekolah dasar itu hanya meletakkan dasar-dasar, mengenalkan dasar-dasar, ketika sekolah di tingkat yang lebih lanjut akan ditingkatkan. Hal ini dikembangkan pada kurikulum 2013 sehingga pada penilaian afektif, kognitif, dan psikomotor memiliki perbedaan di setiap jenjang pendidikan. Ranah kognitif untuk sekolah dasar, jenis pengetahuan bersifat faktual dan konseptual serta objek masih berada di lingkungan sekitar. Dan untuk tingkat SMP, jenis pengetahuan bersifat faktual, konseptual, dan prosedural. Dan SMA, pengetahuan bersifat prosedural dan metakognitif. Dan pada ranah afektif juga memiliki perbedaan, di mana tingkat SD masih dalam lingkungan sekitar, SMP pada lingkungan pergaulannya, sedangkan SMA memiliki sikap kepribadian yang mencerminkan kepribadian berbangsa dalam pergaulan dunianya. Pada ranah psikomotor, tingkat SD dituntut untuk menyelesaikan tugas yang ditugaskan kepadanya. Tingkat SMP dituntut untuk mempelajari sesuatu tidak hanya dari satu sumber saja, dan SMA dituntut dapat mengembangkan atau mengaplikasikan teori yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen materi atau isi. Komponen materi adalah komponen yang didesain untuk mencapai komponen tujuan. Yang dimaksud dengan komponen materi adalah
bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan. Siswa belajar dalam bentuk interaksi dengan lingkungannya, lingkungan orang-orang, alat-alat, serta ide-ide. Tugas utama seorang guru adalah menciptakan lingkungan tersebut untuk mendorong siswa melakukan interaksi yang produktif dan memberikan rancangan dalam suatu rencana mengajar. Materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk satu teori. Teori itu sendiri yaitu seperangkat konstruk atau konsep, definisi atau proposisi yang saling berhubungan, yang menyajikan pendapat sistematik tentang segala dengan menspesifikasi hubungan-hubungan antara variabel-variabel dengan maksud menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Yang kedua, konsep. Konsep adalah suatu abstraksi yang dibentuk oleh organisasi dari kekhususan-kekhususan, merupakan definisi singkat dari sekelompok fakta atau gejala. Generalisasi yaitu kesimpulan umum berdasarkan hal-hal yang khusus, bersumber dari analisis, pendapat atau pembuktian dalam penelitian. Yang ketiga yaitu prinsip. Prinsip adalah ide utama, pola skema yang ada dalam materi yang mengembangkan hubungan antara beberapa konsep. Yang keempat adalah prosedur. Prosedur adalah seri langkah-langkah yang berurutan dalam materi pembelajaran yang harus dilakukan oleh peserta didik. Yang kelima adalah fakta. Fakta merupakan sejumlah informasi khusus dalam materi yang dianggap penting, terdiri dari terminologi, orang, dan tempat serta kejadian. Yang keenam adalah istilah. Istilah adalah kata-kata pembendaharaan yang baru dan khusus yang diperkenalkan di dalam materi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Agil. Ilustrasi yaitu hal atau tindakan suatu proses yang bertujuan untuk memperjelas suatu uraian atau pendapat. Definisi yaitu penjelasan tentang makna atau pengertian tentang suatu hal atau kata dalam garis besarnya. Preposisi yaitu cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangkai mencapai tujuan. Kriteria yang dapat membantu pada perancangan kurikulum dalam menentukan isi kurikulum yaitu ada beberapa kriteria, yaitu antara lain 1. Isi kurikulum sesuai, tepat dan bermakna bagi perkembangan peserta didik. Selanjutnya ada isi kurikulum harus mencerminkan kenyataan sosial. Selanjutnya, isi kurikulum harus mengundang pengetahuan ilmiah yang tahan uji. Selanjutnya, isi kurikulum mengandung bahan pelajaran yang jelas. Dan yang terakhir, isi kurikulum dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai komponen metode. Strategi dan metode merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum. Komponen sendiri merupakan komponen yang memiliki peran sangat penting karena berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Untuk itu, strategi pelaksanaan kurikulum ini berhubungan dengan bagaimana kurikulum itu dilaksanakan di sekolah. Kurikulum sendiri merupakan rencana, ide, harapan yang harus diwujudkan secara nyata di sekolah sehingga mampu mengantarkan anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Terkait dengan pembelajarannya itu cenderung bersifat kontekstual, metode dan teknik pembelajaran yang digunakan tidak lagi dalam bentuk penyajian dari guru, tetapi lebih bersifat individual, langsung, dan memanfaatkan proses dinamika kelompok kooperatif seperti pembelajaran moduler, observasi,
simulasi, atau role playing, diskusi, dan sejenisnya. Dengan munculnya pembelajaran berbasis teknologi ini, dimungkinkan peserta didik untuk belajar tanpa tatap muka langsung dengan gurunya, seperti melalui internet atau media elektronik lainnya. Peran guru dalam pembelajaran teknologi lebih cenderung sebagai direct of learning yang berupaya mengarahkan dan mengatur peserta didik untuk melakukan perbuatan-perbuatan belajar yang sesuai dengan apa yang telah didesain sebelumnya. Dalam model pembelajaran K13 ini, model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran kooperatif atau model pembelajaran konvensional. Model pembelajaran ini adalah guru memberikan informasi kepada siswa, kemudian siswa tersebut dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk mencari informasi, entah itu melalui dari internet, dari buku, maupun dari sumber-sumber yang relevan. Dan pembelajaran ini juga diharapkan agar siswa bisa mencari sumber informasi di lain-lain, tidak hanya dari guru saja. Model pembelajaran K13 ini dibagi menjadi 3 model. Yang pertama ada model pembelajaran berbasis project atau project based learning. Yang kedua ada model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Yang ketiga ada model pembelajaran penemuan atau discovery learning. Untuk mendukung pembelajaran K13 ini, model pembelajaran yang bisa dipertimbangkan antara lain ada model pembelajaran NHT atau Number Hit Together. Yang kedua ada model pembelajaran TPS atau Think Pair Share. Yang ketiga ada model pembelajaran TSPS atau To Stay and To Stray. Yang keempat ada model pembelajaran Jigsaw. Yang kelima ada model pembelajaran Picture and Picture. Yang keenam ada model pembelajaran GA atau Group Investigation. Nah, model pembelajaran yang diharapkan pada K13 ini menjadikan siswa untuk lebih berpikir aktif lagi, tidak menjadi siswa yang pasif. Yang dimaksud aktif adalah menjadikan siswa untuk berpikir kreatif, inovatif, dan berani mengungkapkan pendapatnya sendiri. Yang keempat yaitu komponen evaluasi. Komponen evaluasi adalah komponen kurikulum yang dapat diperbandingkan, seperti halnya penjaga gawang dalam permainan sepak bola. Memfungsikan evaluasi berarti kita melakukan seleksi kepada siapa yang berhak diluluskan dan siapa yang tidak berhak diluluskan. Maka dari itu, siswa yang sudah dapat mencapai target yang telah ditentukan atau perilaku yang sudah diharapkan, maka berhak diluluskan. Sedangkan siswa yang belum dapat mencapai target yang ditentukan atau perilaku yang diharapkan, tidak berhak diluluskan. Dilihat dari fungsi dan urgensi komponen yang demikian dari sudut komponen evaluasi. Misalnya, berapa banyak guru yang mengerjakan suatu mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan ditunjang oleh media dan sarana yang memadai serta murid yang normal. Komponen evaluasi. Evaluasi sendiri dalam K13 tidak hanya terpaku pada tes tulis saja, melainkan evaluasi dalam K13 terdiri dari 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga yaitu keterampilan. Untuk aspek sikap, guru dapat mengamati perilaku siswanya pada saat pembelajaran berlangsung ataupun tingkah lakunya di dalam kelas. Dan yang kedua yaitu aspek pengetahuan. Untuk mengukur seberapa jauh sih siswa menangkap materi yang telah disampaikan oleh guru, yaitu guru dapat memberikan siswa ulangan harian, UTS, ataupun UAS. Untuk aspek keterampilan, guru dapat mengamati kinerja siswanya melalui pada saat berdiskusi secara langsung, ataupun saat siswa menyampaikan materi saat presentasi di depan kelas. Sehingga, bila ketiga aspek tersebut dapat dipenuhi oleh siswa, dapat dipastikan siswa tersebut akan lulus. Begitupun sebaliknya. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan.
Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.